di Tuhan kasih pilihan ke orang-orang yang duafa. Dia bingung sempat bilang juga, kalau Tuhan sudah mau seperti itu. Jadi walaupun susah, pasti ada aja. Saya bilang pertolongan Tuhan itu ada aja, karena Tuhan gak akan tinggal diam. Jadi memang saya juga rasakan juga sih kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi saya merasa benar-benar Tuhan ada gitu dalam hidup kami. hidup yang sungguh berarti kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar peluhku, dan kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doa. Semua sih 20 ya? Iya. Kepala saya sakit, Pak, pusing, apa? Iya. Kemarin obatnya udah dimakan belum, kan dikasih Ica kemarin. Apaan? Obatnya udah diminum. Obat apa? Itu amopidin. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Tuhan Yesus yang belaku. Dan ku tahu pasti Tuhan Yesus jawab doaku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa dengan Rema Jumat malam. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 hingga ke 9. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Wahyu pasal 22 ayat 1 hingga ke 9. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali.
dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberikan roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan tak berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Tema kita malam ini adalah PHP. Tapi ini bukan di dalam pengertian yang seperti biasanya ya. Kalau pengertian biasa adalah pemberi harapan palsu. Ini punya konotasi negatif dan hasilnya biasanya adalah memberikan ketidaknyamanan, kemarahan, dan kejengkelan bahkan depresi buat orang kalau di PHP begitu ya. Pengertian PHP yang saya ingin bahas adalah sesuatu yang positif ya. Istilahnya ini adalah pemberi hidup pasti. Ini terinspirasi dari bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca di pasal 22 ayat 1 hingga ke 9. Saudara, kita tahu kalau di dalam bagian firman Tuhan ini adalah bagian yang dimana firman yang dinyatakan kepada atau penglihatan yang dinyatakan kepada Rasul Yohanes ya, untuk disampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan supaya mereka tahu apa yang akan terjadi di masa depan mereka, apa yang harus menjadi pegangan di dalam kehidupan mereka sekarang untuk melihat mengarah kepada masa depan itu sendiri. Nah, yang pertama saudara, dikatakan di sini di ayat 1 hingga 5 adalah suatu kondisi bagaimana caranya nanti hidup seorang anak Tuhan, atau bagaimana caranya anak-anak Tuhan nanti hidup di tempat yang baru itu. Kalau kita tahu di dalam pasal 21 ini adalah bagian daripada Yerusalem baru, atau kalau boleh saya bilang ini adalah suasana surga atau surga yang akan kita kunjungi nanti ketika kita bertemu Tuhan. Dan itu memang pasti diawali dengan ayat yang ke-7, kedatangan Tuhan dulu. Dan ayat 6 mengatakan apa yang dinyatakan di sini adalah ya dan benar. Maksudnya dalam arti ini tepat dan benar. Jadi ini benar-benar yang disampaikan ini untuk disampaikan kepada banyak orang adalah janji Tuhan atau sesuatu yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap anak Tuhan. Jadi tidak ada kebohongan di sini, tidak ada kepalsuan di sini. Ini adalah sesuatu yang benar-benar Tuhan janjikan dan yang bakalan terjadi di dalam kehidupan kita nantinya. Nah, saudara, kita tahu di sini di ayat 1 dan kelima sampai yang kelima, Rasul Yohanes ditunjukkan akan adanya sumber kehidupan buat orang-orang yang tinggal di sana, di kota Yerusalem baru ya. Dikatakan dalam pasal 21 ini Yerusalem baru. Nah, di sana nanti ada sumber kehidupan, yaitu dari air kehidupan. Air kehidupan ini datangnya dari mana? Dari tahta Allah Bapa dan Anak Domba. Dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Air yang mengalir jernihnya itu kualitasnya itu tidak ada tandingannya. Kualitas prima. Tidak akan ada air di dunia ini yang bisa menyaingi kejernihan air tersebut.
Ya, lalu kedua, bukan hanya air minum yang menjadikan setiap kita bisa hidup selamanya, tapi juga ada buah dari pohon kehidupan. Kalau di Kejadian pasal 3, kita tahu Adam dan Hawa setelah dia makan buah yang dilarang Tuhan, buah pengetahuan baik dan buruk, itu dia makan, lalu mereka terusir. Malaikat Tuhan disuruh menjaga supaya mereka tidak dapat mengambil buah dari pohon kehidupan. Karena kalau mereka ambil dan makan, maka mereka akan hidup selama-lamanya. Tuhan gak mau seorang pendosa mengalami hidup selama-lamanya. Ya, makanya Adam dan Hawa tidak boleh sampai menyentuh buah itu. Tapi khasiat buah ini memang dari dulu itu adalah memberikan hidup yang kekal. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Buah dari pohon kehidupan itu akan memberikan kehidupan kekal buat siapa yang memakannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini yang serba tidak pasti, ada kepastian yang Tuhan berikan. Penderitaan yang di dalam kehidupan fana ini itu hanya sementara. Kesulitan, kesengsaraan yang kita jalani di dunia ini yang sifatnya sementara itu hanya sebentar. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang panjang dan tidak akan ada hentinya. Kehidupan bersama Tuhan di Yerusalem baru dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang Tuhan berikan. Saudara, kalau kita hidup di dunia ini seringkali banyak kecewa, ya, karena harapan kita tidak terwujud, atau banyak penolakan, banyak sesuatu yang dimana kita harus merasa sepertinya sendirian di dunia ini. Jangan pernah putus asa. Palingkanlah wajahmu kepada hidup yang pasti yang Tuhan berikan. Janji akan kehidupan yang pasti yang Tuhan berikan. Seharusnya kehidupan yang dinyatakan kepada Yohanes di dalam kitab Wahyu ini, itulah yang memotivasi kita. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini lebih tangguh, lebih tidak kenal putus asa, dan terus-menerus berjuang untuk menjalani kehidupan dengan benar. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup di dunia ini sementara. Kesusahannya pun hanya sementara. Tapi hidup bersama Tuhan itu kekal adanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita berjuang. Jangan pernah putus asa menjalani kehidupan. Kalau hampir atau nyaris putus asa, ingatlah kebenaran firman Tuhan. Ini bukan janji yang palsu. Ini bukan PHP dunia. Ini adalah Allah pemberi hidup yang pasti. Dan hidup itu bersifat kekal. Jadi tetap semangat jalani hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk Minggu Advent lah. Kita akan merayakan kemudian akhirnya Natal tahun 2020. Tahun ini gereja kita seperti yang tadi ditayangkan di video di awal ya, kita akan memberikan aksi kasih kita kepada 3 yayasan. Dan saya berharap kita semua ikut ambil bagian. Saudara, di dunia ini orang itu memerlukan pengharapan. Pengharapan selain daripada Tuhan, kita juga bisa menjadi tumpuan harapan mereka. Dalam pengertian kita menjadi penyalur berkat buat mereka yang mungkin kekurangan harapan di dalam menjalani kehidupan ini. Karena begitu berat pergumulan mereka. Kalau boleh saya bilang, salah satunya adalah obor kasih itu mengumpulkan orang-orang yang mungkin tadinya sudah kehilangan harapan, sehingga mereka ada di jalanan, depresi, lalu dikumpulkan. Bahkan mereka sudah tidak dipedulikan keluarga, tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat. Mereka hidup mungkin mengambil makanan di sampah di mana-mana, bahkan ada yang tidak mandi-mandi.
Tapi karena ada Yayasan Obor Kasih, mereka boleh tertolong. Mereka memiliki secerca harapan untuk kembali menjalani kehidupan lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, mari kita bersama dengan orang-orang di yayasan memberikan perhatian kepada mereka supaya setiap orang yang menjadi penghuni, bahkan mungkin akan banyak orang lagi tertolong, memiliki harapan untuk menjalani kehidupan. Begitu juga dengan panti asuhan Rumah Berkat Indonesia, di mana ada banyak anak-anak yang masih kecil-kecil yang mestinya mereka memiliki banyak harapan. Kiranya kita mengambil bagian untuk memenuhi harapan-harapan mulia mereka. Biarlah mereka semakin merasakan bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Lewat tangan-tangan kita lah yang terulur, maka mereka boleh hidup dan lebih berani menjalani kehidupan. Begitu juga dengan panti jompo yang isinya adalah orang-orang sudah tua renta. Dengan kerentaan mereka dan keterbatasan mereka, mungkin banyak di antara mereka yang putus asa. Mari kita beri kesegaran kepada mereka dengan berdonasi, ikut ambil bagian dalam aksi Natal. Kita dapat memberikan sukacita dan pengharapan buat mereka, mewujudkan harapan mereka selama di dunia ini. Mari kita dukung aksi Natal 2020. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami di dunia ini. Karena firman Tuhan dan janji-janji Tuhan jelas, ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan itu ialah yang akan terjadi. Tuhan bantu kami untuk mempercayai dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan janjikan, sehingga di dalam kehidupan kami, kesusahan, kesulitan apapun, cobaan atau bencana apapun yang akan kami alami, tidak menyurutkan iman kami dan tidak membuat kami patah semangat ataupun gagal menjalani kehidupan ini. Tapi bantu kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang tangguh, karena kami percaya ada hidup yang pasti, ada pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga pada saat ini berdoa, kiranya Tuhan Engkau gerakan banyak anak-anak Tuhan yang menjadi jemaat maupun simpatisan GKI Harapan Indah, untuk mampu menjadi berkat bagi mereka yang juga berharap menjalani hidup di dunia ini dengan lebih mudah, sehingga kesulitan-kesulitan dan penderitaan mereka menjadi lebih ringan karena kami mendukung mereka. Tuhan bantulah bukakan hati setiap anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh mengambil bagian dari sebagai donatur ataupun sebagai orang yang memberikan sukacita melalui donasi kami di aksi Natal kali ini. Tuhan, kami butuh cukup banyak biaya, tapi kami mau percaya Tuhanlah yang akan menggerakkan setiap anak-anak Tuhan, supaya dana yang terkumpul nanti tepat sesuai yang dibutuhkan panitia Natal untuk menolong atau melakukan aksi kasih kepada ketiga yayasan ini. Tuhan berkati mereka yang ada di yayasan, baik pengelolanya, baik penghuninya. Mereka sama-sama bisa bekerja sama dan menjalani kehidupan dengan baik, dan bersyukur terus atas berkat yang mereka terima. Kiranya mereka boleh ya Tuhan memiliki kerohanian yang juga baik, bukan hanya kondisi hal-hal yang ada di dunia ini menjadi lebih baik, tapi kondisi rohani mereka semakin baik ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan juga setiap kami ya Tuhan yang sedang menjalani kehidupan ini. Apabila ada anak-anak-Mu yang pada saat ini ya Tuhan mengalami stres, depresi, kesusahan di dalam kehidupan, bahkan kemarahan, kekecewaan, kiranya Tuhan, firman Tuhan
menyegarkan hati mereka, menyegarkan pikiran mereka, dan membantu mereka untuk dapat kembali melangkah menjalani kehidupan ini dengan langkah yang lebih pasti. Karena apa yang Tuhan beri adalah hidup yang pasti. Suatu kehidupan di mana Tuhan benar-benar memberikan sukacita, damai sejahtera, kenyamanan, kesempurnaan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami memahami ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, Kau tahu yang baru-baru ini konflik apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, di mana mungkin ada sebagian kecil orang-orang yang meremehkan akan situasi para pemimpin kami, yang mungkin merasa bisa bertindak semau-maunya di negeri kami. Kami mohon campur tangan Tuhan, kiranya kepada mereka Tuhan beri rasa takut akan Tuhan, dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan kepada mereka, agar mereka sungguh-sungguh boleh menyembah Tuhan yang benar dan bersikap sebagai orang yang sungguh takut akan Tuhan. Bantu juga para pemimpin kami, supaya segala keputusan, segala kebijakan yang mereka lakukan adalah kebijakan yang daripada Tuhan, agar mereka dapat menjalankan amanah yang diserahkan kepada mereka ini dengan sebaik-baiknya, dan boleh menjadi berkat buat bangsa ini. Tuhan, kami serahkan pemimpin bangsa ini, bahkan orang-orang atau rakyat Indonesia secara menyeluruh ke dalam pimpinan-Mu. Jadikan kami bangsa yang cerdas, jadikan kami bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap kami dan bangsa ini dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah indah bagiku, dan takkan pernah terganti. Bersamamu ku jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikanku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus